Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Tilamuta, Kabupaten Mualemu. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 1 Atap Tilamuta, Ibu Maria Ulfa SPD. Assalamualaikum Ibu Ket, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ibu Ket, untuk kegiatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Ket, yaitu pada kegiatan wawancara ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kira-kira Ibu selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 SMP 5 Tilamuta ini, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di SMP Negeri 5 ini, Bu? Terima kasih. Jadi selama ini saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu pertama-tama itu mengidentifikasi mengenai hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan terutama yang saya pimpin, itu dengan melakukan diskusi-diskusi yang menggali informasi terkait hal tersebut melalui rekan-rekan kerja saya, itu staf dewan guru maupun staf tata usaha. Itu ya seperti itu. Ya. Oke, tadi saya sudah dengar pada saat untuk menangani kasus atau dilema etika yang terjadi di SMP Negeri 5 ini, yang pertama tadi disampaikan yaitu mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian mencari informasi dari staf dewan guru ataupun tata usaha atau yang terlibat di dalam SMP Negeri 5 1 atau Tilamuta ini. Nah, kira-kira selama ini Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Jadi dalam mengambil suatu keputusan yang kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama, ya jadi seperti tadi kita kan identifikasi permasalahannya. Nah kemudian kita memahami konteks, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat. Jadi pihak-pihak yang terlibat kira-kira siapa saja yang terlibat dalam hal tersebut, dalam kasus tersebut. Kemudian dari segi keadilannya, ya jadi harus kita tidak bisa mengesampingkan, jadi harus adil terhadap yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian harus transparan, ya jadi kita transparan terhadap semua pihak, ya jadi kita sampaikan, kita paparkan kepada semua. Ya kalau memang itu melibatkan staf dewan guru dan staf tata usaha, maka kita sampaikan di dalam forum bahwa ini yang akan menjadi keputusan kita bersama. Oke Ibu, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengambilan keputusan yang Ibu ambil selama ini, pertama itu kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kan pada saat mengambil keputusan itu ada langkah-langkah, kemudian ada prosedurnya. Kira-kira Ibu ceritakan seperti apa yang Ibu ambil langkah-langkah seperti itu? Ya, jadi adapun langkah-langkah yang saya ambil selama ini dalam mengambil sebuah keputusan, yang pertama itu yaitu mengumpulkan informasi. Ya tentunya kita harus tahu dulu duduk permasalahannya, ya, maka itu kita perlu mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah kemudian setelah kita melakukan mengumpulkan informasi yang kita butuhkan, kemudian kita analisis, ya kita analisa kira-kira
Ya, jadi kita pilah-pilah mengenai permasalahan itu. Nah, setelah kita analisis, kita identifikasi. Ya, jadi identifikasi permasalahannya. Nah, kemudian evaluasi nilai dan prinsip ya. Jadi kita evaluasi nilai-nilai yang terkandung di dalam hal-hal tersebut ya. Jadi kita evaluasi. Nah, kemudian mempertimbangkan alternatif. Jadi alternatif pemecahan masalah yang akan kita ambil. Ya, jadi kita pertimbangkan baik buruknya, kemudian untung ruginya untuk satuan pendidikan kita nanti ke depan bagaimana di masyarakat. Nah, kemudian membuat keputusan. Ya, jadi membuat keputusan yang seimbang dan jadi harus seimbang tadi keputusannya, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Jadi itu harus sesuai. Jadi semua harus diseimbangkan antara si A maupun si B. Jadi harus sama-sama merasa ada keadilan. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengambil keputusan, kita mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi kita sampaikan bahwa ini keputusan yang akan kita ambil. Ya, oke, Ibu tadi sudah sampaikan langkah-langkah ya atau prosedur seperti apa yang Ibu akan ambil untuk menangani kasus dilema etika ini. Tadi salah satunya saya mengutip, yang pertama itu harus menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak yang ada kepentingannya pada kegiatan atau pada kasus tersebut. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, kira-kira dari langkah-langkah yang Ibu sudah jelaskan tadi, hal yang mana yang paling efektif untuk mengambil keputusan tersebut? Yang pertama yaitu kita selalu terbuka. Ya, jadi terbuka terhadap kritik maupun saran dari staf. Ya, kita memberikan kesempatan kepada semua staf Dewan Guru maupun staf tata usaha untuk mengemukakan pendapat. Ya, jadi tanpa kita batasi, jadi mereka menyampaikan ya kalau memang itu untuk kemajuan sekolah ini, satuan pendidikan ini, kenapa tidak? Walaupun itu berasal dari bawahan kita, maka kita akan terima semua kritik, saran maupun masukan yang disampaikan oleh staf Dewan Guru, staf tata usaha, wakil dan semua pihak yang terlibat di dalam sekolah ini. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa hal-hal yang selama ini yang efektif itu yaitu melibatkan menerima saran walaupun bawahan, kalau memang sarannya bagus pasti akan diterima, kemudian dipertimbangkan kira-kira seperti apa. Nah, pada saat mengambil keputusan ini kira-kira ada tantangan untuk pengambilan keputusan. Tadi sudah jelaskan ada hal-hal yang efektif. Nah, yang efektif kira-kira ada tantangannya seperti apa? Nah, kalau dari segi tantangan ini terkait dengan pembiayaan karena seperti Ibu ketahui sekolah kami ini termasuk dalam kategori sekolah kecil, ya tentunya memiliki anggaran yang minim, maka dalam menerapkan semua program-program yang ada yang menjadi masukan-masukan ataupun saran dari semua staf tentunya tidak serta-merta dapat kami laksanakan. Tentunya kami harus mempertimbangkan segi ketersediaan dana, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah ini. Terima kasih Ibu sudah jelaskan bahwa tantangan itu yang pertama yaitu dana, otomatis karena ini sekolah kecil otomatis keuangan atau dana yang juga kecil. Nah, kira-kira Ibu pada saat melakukan menangani kasus dilema etika seperti ini, Ibu mempunyai jadwal tersendiri atau pada saat kasus terjadi itu diselesaikan di saat itu juga, atau ada jadwal tersendiri umpamanya pada saat kejadian kasus kemudian
kasusnya ini diselesaikan pada saat itu atau masih bertahap? Biasanya kan ini kita awal dulu kemudian kita jadwalkan lagi, karena kan mungkin menyelesaikan kasus itu tidak semena-mena pada saat itu juga selesai, otomatis berkepanjangan. Kira-kira Ibu menyelesaikan kasus ini ada jadwal tersendiri atau memang pada saat menyelesaikan kasus di saat itu juga? Ya, terima kasih. Jadi untuk penyelesaian kasus yang terjadi di satuan pendidikan, tentunya kita melihat kerumitan daripada kasus tersebut. Kalau memang kasus tersebut sudah dapat kita selesaikan pada saat itu juga, maka kita selesaikan saat itu juga, saat terjadinya permasalahan tersebut. Tapi jika memang kasus tersebut membutuhkan pemikiran lebih atau penanganan lebih, dana dan lain sebagainya, tentunya kita akan bicarakan dengan staf Dewan Guru, staf tata usaha, wakil, semua yang terlibat. Nah, tentunya kita akan bicarakan lagi dan kemudian kita akan selesaikan di waktu yang akan datang. Iya, berarti tadi Ibu sampaikan bahwa tergantung kerumitan masalah yang terjadi. Kalau memang masalahnya boleh ditangani pada saat itu, berarti diselesaikan pada saat itu. Tetapi apabila kasusnya berkepanjangan, otomatis pasti ada membutuhkan waktu. Jadi membutuhkan jadwal-jadwal tersebut. Iya. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, pada saat menyelesaikan kasus tersebut, kira-kira ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu pada saat mengambil keputusan tersebut? Biasanya kan pasti ada yang membantu atau ada faktor yang mempermudah mengambil keputusan pada masalah tersebut. Untuk dalam pengambilan keputusan yang dapat mempermudah kami itu bantuan dari semua staf yang ada di satuan pendidikan ini, alhamdulillah dapat bekerja sama dengan baik, dapat diajak untuk bekerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas yang mungkin kalau dikerjakan sendiri akan terasa sangat berat, tapi jika itu dikerjakan bersama-sama, ya tentunya kita kan akan berbagi peran sehingga pekerjaan tersebut tidak tertumpuk hanya kepada kepala sekolah, tapi bisa dilibatkan kepada semua staf yang ada di sekolah ini. Oke, iya Ibu, terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan bahwa intinya untuk menyelesaikan masalah itu kita harus berkolaborasi bersama staf dengan guru, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan supaya masalah itu menemukan solusi yang seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Pasti ada pengalaman tentang pembelajaran tentang kasus yang Ibu hadapi. Ya, intinya dalam penyelesaian sebuah permasalahan adalah komunikasi. Ya, jadi harus ada komunikasi yang efektif yang kita lakukan antara pimpinan dan bawahan sehingga permasalahan apapun itu dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, kalau tidak ada komunikasi, tentunya kita tidak akan mendapatkan solusi untuk semua permasalahan yang terjadi. Jadi sekecil apapun permasalahan itu, intinya adalah komunikasi. Oke, dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Kira-kira setelah semua rangkaian dari pertanyaan tadi, bagaimana perasaan Ibu pada saat kita melakukan wawancara ini? Alhamdulillah, perasaannya baik, luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan dari calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Bualemo ini. Semoga pendidikan di Kabupaten Bualemo lebih maju. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Semoga semua berlaku untuk kita semua. Amin. Ya, amin. Pada kegiatan ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak. Pada kegiatan wawancara ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di SMP Negeri 2 Lamta ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya ucapkan semoga wawancara kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, atas pertanyaan tadi Ibu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Saya kira dimanapun kita organisasi kita pimpin tetap selalu ada masalah-masalah terutama yang terkait dengan dilema etika untuk diri kita dan untuk semua teman-teman. Maka jika ini ada dan kita alami bersama, maka saya sebagai kepala sekolah akan melakukan mengidentifikasi dilema etik atau rujuk moral itu, tentu melibatkan semua konteks, identifikasi pihak yang terlibat, memahami nilai dan prinsip yang bertentangan, serta mempertimbangkan alternatif dan konsekuensi dari setiap tindakan kita. Saya kira itu dulu. Iya Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa untuk menangani kasus selama ini yaitu mengidentifikasi dan bekerja sama dan berkolaborasi bersama staf dan guru yang ada di SMP Negeri 2 Lamta ini, Pak. Nah, pertanyaan yang berikut yang saya ingin tanyakan, Pak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kasus berkepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, baik. Dalam hal pengambilan keputusan di satuan pendidikan atau di sekolah, sering kita diperhadapkan pada dua hal yang kadang-kadang kasus itu sama-sama kita perlukan. Iya. Maka dalam hal ini saya selalu mengumpulkan informasi dulu, kemudian memahami konteks apa yang kita akan putuskan, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, terutama kita semua guru-guru, kemudian memperhatikan keadilannya, transparansinya juga, lalu mengevaluasi alternatif tindakan serta dampaknya. Diskusi dengan semua stakeholder sekolah untuk supaya kita punya kesepakatan yang sama. Kira demikian. Iya. Kira-kira Bapak tadi sudah sampaikan bahwa apabila menangani dua kasus yang hampir sama dan itu bekerja sama dengan staf dewan guru atau wakil kepala sekolah yang orang-orang yang berpihak dalam kegiatan ini. Nah, kira-kira contohnya seperti kasus seperti apa, Pak, yang bisa Bapak tangani yang ada di sekolah sini? Ya, baik. Kasus-kasus ini kayaknya termasuk banyak ya juga. Iya. Maka jika terjadi itu, langkah-langkah yang biasa saya lakukan dalam pengambilan keputusan terhadap dua hal yang penting adalah yang pertama mengumpulkan informasi dulu di teman-teman guru-guru. Iya. Kemudian menganalisa konteksnya, menganalisa apa yang akan kemudian identifikasi pihak terkait, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, ya, guru-guru, semua stakeholder, evaluasi nilai dan prinsip, pertimbangan alternatif, dan berdiskusi serta berkonsultasi dengan teman-teman. Dan setelah itu tidak juga kita lupakan komunikasi yang baik dengan teman-teman. Dan setelah itu mengambil keputusan. Iya, tadi saya sudah dengar bahwa langkah-langkah mengambil keputusan yang kasusnya dua tadi itu harus yang pertama mengidentifikasi, kemudian menyelidiki kasusnya seperti apa, kemudian bekerja sama dengan warga sekolah termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak dinas kalau memang memungkinkan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap bahwa efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti Bapak sampaikan tadi? Ya, baik. Saya kira hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan
itu antara lain keterbukaan informasi. Jadi ketika kita mendapat informasi dari mana saja terkait dengan pendidikan, maka kita selalu harus sampaikan kepada teman-teman guru tanpa harus menutup-nutupinya. Yang berikut berkolaborasi, ya, jadi kita harus berkolaborasi sama-sama dengan teman-teman staf dewan guru, kemudian merefleksikan nilai-nilai dan prinsip itu, kemudian menganalisa konsekuensi yang terjadi nanti, kemudian konsultasi dengan pihak-pihak lain, ya, yang tentu yang lebih berpengalaman di bidang itu, kemudian pendekatan sistematis, ya, itu juga kita tidak boleh lupa komunikasi yang jelas. Jadi komunikasinya harus jelas yang supaya dimengerti oleh teman-teman, oleh stakeholder. Kemudian evaluasi dan pembelajaran. Iya. Saya kira itu dulu. Ya, tadi ada banyak hal-hal yang Bapak anggap untuk melakukan supaya efektif mengambil keputusan. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak untuk mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut? Kan pada saat melakukan kasus, menangani kasus pasti ada tantangan. Kira-kira tantangan seperti apa yang Bapak alami pada saat menangani kasus dilema etika ini, Pak? Ya, baik. Saya kira tantangan juga tidak pernah lepas dari semua kegiatan yang ada di kita. Tapi yang memang di dalam internal stakeholder sekolah itu kadang-kadang tantangan itu datang dari kita semua, terutama yang terkait dengan transparansi. Karena kita tidak terbuka, tidak transparan. Kemudian kadang juga kolaborasi juga sering kita abaikan, kita tidak bersama-sama atau tidak saling meminta informasi, hanya mementingkan membenarkan diri sendiri. Kemudian refleksi nilai. Ya, jadi nilai-nilai yang ada kita harus refleksi, jangan kita hanya simpan. Saya kira kita semua guru sudah lebih tahu bagaimana merefleksi apa yang kita dapat. Kemudian menganalisa konsekuensi. Nanti sebentar apa yang akan terjadi setelah keputusan itu kita harus analisa supaya nanti baik pada saatnya. Kemudian kita juga selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait yang lebih berpengalaman di luar kita barangkali, ya. Pendekatan sistematis, ya, sistematis pendekatan yang harus kita lakukan harus runut. Maksud sistematis harus dirunut. Kemudian berkomunikasi dengan jelas. Kemudian ya itu dulu ya. Iya, tadi Bapak sudah ada beberapa langkah-langkah atau hal-hal yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi tantangan-tantangan pada saat menangani kasus. Nah, saya muncul pertanyaan lagi, Pak. Kira-kira pada saat menangani kasus ini Bapak mempunyai jadwal tersendiri atau memang diselesaikan pada saat pada saat itu juga, Kak? Pada saat kasus terjadi itu diselesaikan pada saat itu atau memang ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Baik, saya kira ini pertanyaan bagus. Kadang-kadang kita sebelum menemukan kasus atau menemukan permasalahan di depan, kita sudah harus wanti-wanti juga. Jadi saya sering sudah membuat jadwal khusus untuk diri saya sendiri, bisa untuk saya terapkan di stakeholder teman-teman sekolah. Kemudian jadwal itu walaupun tidak terjadwal secara ini, tapi biasa saya selalu buat sendiri. Sehingga saya bisa melihat, oh hari ini saya harus melakukan ini, hari ini saya melakukan ini dengan teman-teman. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus itu tidak jadwal, tapi memang ada jadwal tersendiri khusus untuk sebagai Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang ingin selama ini mempermudah atau membantu Bapak pada saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti ini? Macam pada saat ada kasus, kemudian adakah yang membantu Bapak untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, Pak? Iya, saya kira secara manusiawi kita tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Saya menyadari bahwa bekerja itu harus kolektif, harus kolegial dengan teman-teman, sehingga yang selalu ada itu adalah semua stakeholder sekolah, mulai dari wakil kepala sekolah. Kepala sekolah pun ada beberapa, ada kurikulum, ada kesiswaan, ada kemasyarakatan, kemudian staf lain juga tidak bisa diabaikan. Ada tata usaha, ada ya macam-macam di sekolah.
Kemudian para ahli juga mungkin yang tidak kita boleh lupakan, bahwa bagaimanapun di luar kita ada orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, seperti misalnya di dinas pendidikan, atau mungkin ada lembaga lain kayak PGRI, ya, juga yang saya kira begitu. Tadi saya mengutip ada beberapa yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak. Yang pertama yaitu staf dewan guru, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian pihak dinas. Berarti intinya memang kolaborasi itu Pak, ya, untuk membantu Bapak selama menangani kasus kalau memang ada tantangan-tantangan yang sulit untuk diselesaikan. Nah, ini sudah pertanyaan yang terakhir Pak. Kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan pada hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik pada pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya. Saya kira terakhir ini bahwa memang apapun yang telah kita lakukan, ternyata yang paling penting di sini ada beberapa poin yang ingin saya menutup perbincangan kita. Yang pertama adalah ternyata penting transparansi, harus terbuka dengan siapa saja, apakah itu tentang proses belajar di kelas, apakah tentang keuangan, dengan bendahara, dengan teman-teman harus terbuka. Yang berikut adalah kita tetap menetapkan nilai-nilai sebagai panduan. Memang di semua satuan pendidikan ada nilai-nilai panduan yang harus kita menjadi pedoman kita. Yang berikut adalah kolaborasi. Ya. Berikut evaluasi konsekuensi, harus ada evaluasi berkala, mulai mungkin 3 bulan, ya, atau mungkin ada yang sebulan, yang biasa secara sendiri saya lakukan. Berikut pendekatan sistematis, seperti yang telah saya katakan tadi. Kemudian konsultasi dengan siapa saja yang punya keterkaitan dengan pekerjaan kita di sekolah. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dari pengalaman. Saya kira pengalaman ini juga yang sangat penting, bahwa kita menjadi guru bukan baru 1-2 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, apalagi sudah mendekat pensiun. Jadi sudah lebih banyak pengalaman. Saya kira. Terima kasih Pak sudah menyampaikan cara Bapak menangani kasus yang ada terjadi di sekolah ini. Alhamdulillah tadi sudah dengar. Itu menjadikan pengalaman saya bila nanti saya menjadi menangani kasus seperti yang Bapak alami. Nah, kira-kira perasaan Bapak setelah selesai wawancara ini seperti apa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya diminta berkomunikasi, berdialog dengan Ibu, sehingga apa yang ada dalam benak saya, sebenarnya saya juga berpikir untuk bisa menyalurkan, menyampaikan kepada teman-teman, tapi ini lebih spesifik Ibu telah mengorek. Jadi alhamdulillah sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini, wawancara kita ini akan bermanfaat, khususnya bagi Ibu sendiri sebagai calon guru penggerak yang mungkin insya Allah saya doakan segera selesai urusannya dan akan mengimplementasikan nilai-nilai atau yang telah dipelajari di guru penggerak menjadi sebuah kenyataan di kelas, dan mungkin akan lebih melekat lagi kualitas guru yang lebih baik kepada teman-teman, bisa menjabarkan kepada teman-teman, dan sehingga teman-teman lain juga termotivasi untuk bisa ikut dalam kegiatan atau perekrutan guru penggerak. Dan tentu bagi saya pribadi, terima kasih, saya juga ternyata juga dapat mengetahui bahwa apa yang saya lakukan bisa saya sampaikan secara khusus kepada Ibu. Ya. Terima kasih, dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi itu menjadi ilmu terbaru juga buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.